Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang statistika. Nanti materi ini sangat berguna untuk ketika sampean menjalankan atau mengerjakan tugas akhir di semester nanti. Mohon izin saya share materinya dulu. Oke, materi sekarang kita awali. Sebelum belajar, berdoa dulu. Tetap jaga jarak. Gunakan masker ketika bepergian ya. Nanti materinya silakan diperhatikan dengan seksama. Kalau memang diperlukan, dicatat. Kita awali dulu dengan persepsi atau ilustrasi. Apa sih gunanya ilmu statistika ini dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, seorang pasien yang dirawat di rumah sakit akan diukur suhu badan, tekanan darah, dan denyut nadinya secara berkala. Dokter yang memeriksa pasien dapat menggunakan data-data tersebut sebagai salah satu acuan untuk melihat perkembangan kondisi pasien. Dengan demikian, dokter dapat mengambil keputusan terkait pengobatan terhadap pasien. Nah, di sini dapat kata-kata yang saya warna merah. Di situ ada data-data. Nah, hubungannya apa? Karena statistik nantinya berhubungan dengan data-data yang Anda sekalian kumpulkan. Dua, mengenal statistik. Statistik itu ada dua. Yang pertama, statistik itu berarti keterangan atau kumpulan angka-angka yang menjelaskan suatu hal. Kemudian statistika itu adalah ilmu yang mempelajari dari statistik yang dapat berupa mengumpulkan, menyusun, menyajikan, mengolah data, dan mengambil kesimpulan logis yang diperoleh secara akurat. Jadi beda antara statistik dan statistika. Kalau statistik itu yang dipelajari, sedangkan statistika itu adalah ilmu yang mempelajari. Sedangkan di sini nanti ada dua kata yang sering kita dengar atau familiar ketika kita mempelajari statistik, yaitu data dan datum. Data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, sedangkan datum adalah bentuk tunggal dari data. Contoh yang lebih familiar lagi tentang data dan datum. Kalau data itu ambil contoh ya, data itu berupa nilai ujian matematika di kelas 12 itu disebut data, sedangkan datumnya contohnya itu adalah nilai dari salah satu siswa di kelas tersebut. Itu disebut dengan datum. Macam-macam data. Berdasarkan penyajiannya yang ada data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan. Sedangkan data kelompok adalah data yang sudah dikelompokkan. Mungkin bedanya seperti itu. Yang B, berdasarkan jenisnya, data kualitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah berupa angka-angka. Contoh jumlah siswa, nilai ujian, jumlah tinggi badan, itu contohnya data kuantitatif. Data kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan objek. Contoh, baik, pintar, jelek, ganteng, itu adalah data kualitatif. Yang C, berdasarkan cara memperolehnya. Data ukuran dan data cacahan. Data ukuran adalah diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya tinggi badan, berat badan. Kenapa? Karena butuh pengukuran terlebih dahulu. Sedangkan data cacahan adalah data dengan cara mencacah atau menghitung. Contoh dari data cacahan adalah data jumlah penduduk di suatu wilayah. Misalkan jumlah penduduk di desa Sumberagung. Nah, itu disebut dengan data cacahan. Yang D, berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada. Sekarang populasi dan sampel. Sering kita dengar kata-kata populasi. Nah, di sini dijelaskan juga populasi adalah kumpulan objek yang memiliki karakteristik yang sama untuk dijadikan objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian populasi yang benar-benar diteliti dan dapat mewakili populasi. Intinya, sampel itu adalah bagian dari populasi. Contoh misalkan ada data populasi SMK Islam Ahmad Yani Ngantal.
itu semuanya disebut populasi, siswanya, pendidiknya, tenaga kependidikannya itu disebut populasi. Sedangkan sampel, contoh misalkan siswa kelas 12, berarti sampelnya siswa kelas 12, yaitu bagian dari populasi itu sendiri. Teknik pengumpulan data itu ada 4. Yang pertama wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan narasumber. Yang B, angket, mengumpulkan data dengan cara menyebarkan atau menggunakan angket atau kuesioner. Yang C, pengamatan, pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek. Yang D, penelusuran literatur, mengumpulkan data dengan cara menggunakan data yang telah ada dari peneliti sebelumnya. Nah, ini bedanya sudah saya cetak warna merah, nanti silakan ditanyakan ketika sudah masuk. Terima kasih, mungkin penjelasan saya cukup sekian. Nanti kalau ada yang tanyakan, monggo bisa di kolom komentar. Nanti tugasnya saya taruh di kolom deskripsi ya, survei evaluasinya untuk seberapa paham terhadap materi yang sudah saya jelaskan. Nah, itu tadi pengenalan kita tentang statistik awal. Mungkin nanti lebih lanjutnya tetap tanyakan ketika sudah pembelajaran ruling seperti biasanya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.